Shalom teman-teman. Puji Tuhan karena hari ini kita masih diberi kesempatan untuk beribadah. Sebentar lagi kita akan mulai. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Bapa yang baik yang ada di dalam surga, dalam nama Yesus, kami bersyukur Tuhan atas anugerah-Mu karena pada minggu ini kami masih diberi kesempatan Tuhan untuk boleh hidup ya Tuhan. Dan pada hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk boleh beribadah ya Tuhan. Engkau berkati setiap kami Tuhan, dan kiranya kami boleh ikuti ibadah ini ya Tuhan, dari awal hingga akhir. Engkau berkati juga ya Tuhan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir. Jelas semuanya boleh percaya bahwa baik dan lancar Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Kita akan satu penyembahan.
Amin. Mari teman-teman, saya ajak semua kita yang di rumah atau di tempat ini, kita sama-sama bangkit berdiri karena kita mau puji Tuhan. Kita angkat satu pujian, segala puji syukur. Kami mau bersorak, tinggikan
maksud untuk mendengarkan firman Tuhan, kita akan satu perubahan pemulihan.
Yes. Shalom semuanya. Halo. Ya, shalom buat yang di rumah bahkan di tempat ini. Bahasanya kita akan belajar firman Tuhan karena tema kita pada bulan ini tentang kematian Yesus, kemudian kebangkitannya. Nah, saya mau mengajak semua teman-teman baik di rumah bahkan di tempat ini kita belajar tentang makna dibalik kematian Tuhan Yesus. Nah, sebelum itu kita buka di Roma pasal 6 ayat 10. Kita mau belajar tentang firman Tuhan ini supaya kita tahu bahwa kenapa memperingati bulan ini penting. Nah, bukan pentingnya secara jasmani tetapi rohani. Nah, kita melakukannya semuanya itu bukan buat kebaikan orang lain juga, tapi dalam diri kita juga. Nah, kita mau baca sama-sama di Roma pasal 6 ayat 10 ini. Yang di rumah ikut baca, buka Alkitabnya, Alkitab aslinya bukan Android. Nah, kita baca sama-sama. Ya, kita hitung 1, 2, 3. Sebab kematiannya kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Nah, kali ini saya mengajak teman-teman kita belajar tentang firman ini. Nah, sebelum itu saya mau kasih tema dulu. Nah, temanya ini ya karena ini minggu terakhir ya. Minggu terakhir ini kan? Ya. Nah, minggu terakhir saya mau kasih tema menjadi milik Allah. Mungkin sebagian dari kalian sering mendengar menjadi milik Allah. Apa sih makna dibalik menjadi milik Allah? Hampir setiap minggu bahkan pasti ada sebulan sekali bahas tema itu. Nah, tapi kita ingin mendalami lagi kenapa kita harus menjadi milik Allah. Sebelumnya kita pernah nonton cuplikan yang Ibu Gawala bagikan. Itu tentang perjuangan Tuhan Yesus, perbuatannya melawan dosa, melawan maut, lalu maut itu dikalahkan, lalu Tuhan Yesus bertata atas kita. Nah, tapi dibalik dari apa yang kita tonton itu ada satu hal yang bisa kita tangkap kan? Nah, kalau ada apa sih yang bisa kita tangkap itu? Lalu apa gunanya buat hidup kita?
Nah, yang pertama adalah kita penting menyadari bahwa kita tuh udah mati. Ya, mungkin banyak orang berpikir saya tuh udah mati loh. Contohnya bukti nyatanya saya udah dibaptis. Ya, mungkin secara teori mati bagi dosa itu mungkin dibaptis. Tapi yang menjadi fakta aktualnya itu bahwa orang yang bertobat menyerahkan hidupnya sungguh-sungguh itu kenyataan kebenaran bahwa itu kita tuh sebenarnya udah mati bagi dosa. Jadi kebanyakan orang itu selalu gagal terhadap hidup dalam Allah. Karena apa? Karena selalu menyatakan bahwa aku telah mati karena aku telah dibaptis. Padahal kenyataannya dibaptis itu nggak cukup. Karena pembaptisan itu cuma tanda, sebagai tanda supaya bisa masuk dalam kerajaan surga, hal paling utama. Tapi kalau orang nggak tobat, orang nggak bertobat orang nggak bertobat dalam hatinya, lewat hatinya, maka orang tersebut tuh nggak bakal selamanya itu bisa berpegang pada Allah. Tuhan Yesus pernah kasih perumpamaan gini. Nah, mungkin sebagian dari kalian pernah baca atau pernah dengar. Bukan yang datang itu yang menajiskan seseorang, ya. Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan seseorang. Tapi yang menajiskan seseorang itu bahkan sekumpulannya, kelompoknya itu yang keluar dari mulut. Why? Kenapa? Karena yang keluar dari mulut itu berasal dari hati. Mulut berbicara karena dikendalikan pikiran. Jadi kalau seandainya orang berbicara jahat, buruk, artinya pikiran dikendalikan, hasilnya dari mana? Dari hati. Kalau seumpama orang berkata baik, lalu kehidupannya benar, bibirnya dikendalikan Allah, kemudian hidupnya serupa dengan Kristus, artinya hatinya bersih. Jadi nggak ada kata lain kalau kita lihat orang bicara kotor, tapi kita beranggapan dia udah benar di hadapan Allah. Kita nggak bisa menyatakan gitu, karena firman Tuhan sendiri banyak orang juga nyatakan, bahkan Om sendiri katakan gini, pertobatan orang itu dilihat dari bibir, dari lidah, dari mulut, apa yang dikatakannya. Karena yang keluar dari hidup kita ini itulah tanda kita bertobat. Kalau seandainya kita masih ngomong, contohnya binatang, kita bilang ke orang binatang bukan ke hewan, lalu kita katakan kekejian, gosip di belakang, nah itu kan satu bentuk kita itu belum bertobat, karena pikiran hati kita itu masih dikendalikan iblis. Ya, secara kata kasarnya itu dikendalikan iblis. Kita masih hidup bergaul di dalam dosa. Untuk membuktikan bahwa kita itu nggak berdosa dari bibir kita, karena itu merupakan bentuk nyatanya kalau kita tuh udah bertobat. Seseorang itu biarpun ia munafik, biarpun ia munafik, berpura-pura ngomong baik gini-gini, tapi di belakangnya jahat, itu bakal ketahuan lewat waktu. Nah, jadi waktu itu yang secara garis besar itu bisa membeberkan atau bisa membuktikan bahwa orang itu bertobat atau belum. Nah, mungkin banyak kisah yang pernah kita baca lewat waktu orang terbukti jatuh dalam dosa, bahkan ditolak Allah. Nah, waktu itu menjadi faktor penting juga. Tapi yang kita sadari bahwa kalau kita percaya dalam Tuhan, kita hidup sungguh-sungguh, lalu hati kita itu sungguh-sungguh menyatukan hubungan dengan Allah, itu tanda kita udah bertobat. Jadi nggak usah dipikirkan terlalu panjang. Bukti orang bertobat itu dari perbuatan baiknya atau dari perbuatan jahatnya, itu bisa dinilai langsung dari bibir mulutnya. Kalau bibir mulutnya masih nggak bisa dikendalikan, masih ya dalam tanda arti kocar kacir gitu, itu tuh udah tandanya bahwa sesuai dengan perumpamaan firman Tuhan, hatinya masih belum bersih, belum sehat. Nah, jadi kita mau sadari bahwa pentingnya kita itu menjadi milik Allah itu karena hal ini, ya. Lalu kemudian bukti tanda orang percaya dan hidup benar. Mungkin seringkali kita berpikir kalau kita sering ke gereja itu udah jadi bukti, tapi secara apa yang firman Tuhan sampaikan, bukti orang hidup benar itu yang mati dalam dosa. Ya, kembali ke topik yang pertama itu yang saya kasih tahu tadi, kalau orang udah mati bagi dosa, sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan, itu tuh menjadi bukti, dasar, saksi bagi surga, bagi orang-orang sekitar kita bahwa kita itu udah percaya dibenarkan hidup dalam Allah. Nah, jadi pada intinya kalau kita sebenarnya itu pengen hidup dalam Allah, kita pengen sungguh-sungguh hidup dalam Allah, yang
lihat itu yang pertama yang paling gampang itu adalah apa yang keluar dari hati kita, apa yang keluar dari mulut kita, itulah dia. Nah tapi kalau seumpama kalau apa yang datang pada kita lalu kita dituju sebagai orang yang najis, ya kita klaim, kita terima, tapi itu kita udah tahu kebenarannya, kita nggak usah terlalu masalahkan. Ya mungkin ya dari berita-berita dari televisi gitu yang kayak menyangkal gitu, mungkin kalian udah tahu ya, kayak menyangkal itu rasis dan lain-lainnya, itu kan keluar datang dari luar, khususnya ke kita. Tapi sebagai anak Allah kita tahu kebenaran, kita nggak usah pedulikan, karena kalau kita ngurus hidup kita, apa yang hati kita udah bersih atau belum, itu menjadi permasalahan kita dengan Tuhan. Nah kemudian baptis itu bukan menjadi salah satu faktor kita bisa masuk ke dalam surga kalau hati kita sendiri belum bersih. Nah memang baptis itu penting, sebenarnya itu wajib. Firman Tuhan katakan orang bisa masuk dalam kerajaan surga itu harus dibaptis dulu, ya. Tapi kalau orang udah dibaptis tapi hidupnya nggak sungguh-sungguh, nah itu menjadi tanda-tanya juga. Bagaimana orang bisa itu hidup dalam Allah serupa dengan Kristus, tapi sebenarnya setelah dibaptis hidupnya masih kacau dan lain-lainnya, masih melakukan perbuatan yang tanda kutip itu nggak selaras dengan apa yang Tuhan inginkan. Nah firman Tuhan di Yesaya juga, biar saya carikan ya. Firman Tuhan di Yesaya juga pernah terangkan gini, bahwa Tuhan tuh lebih mencari hati yang sungguh-sungguh. Jadi hati yang munafik, lalu hati yang nggak benar di hadapan Tuhan tuh sebenarnya Tuhan nggak butuh. Cuma kalau kita pengen bertobat, kita mau hidup sungguh-sungguh, Tuhan tuh selalu terima kita. Nah kita baca di Yesaya pasal 1 ayat 11. Jadi rumah boleh buka ya, Yesaya pasal 1 ayat 11. Ini yang Tuhan sampaikan supaya kita sadar mengerti kenapa kita perlu kudus di hadapan Tuhan, kenapa kita perlu sempurna seperti Tuhan Yesus. Lalu kenapa setelah kita baptis kita perlu menyerahkan diri kita sepenuhnya buat Tuhan. Ya, biar saya bacakan Yesaya pasal 1 ayat 11. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Firman Tuhan, aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan, dan akan lemak dari anak lembu gemukan. Darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu, bahwa kamu menginjak-injak pelantaran bait suciku? Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kekejian bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku, aku telah payah menanggungnya. Terakhir, apabila kamu menadakan tanganmu dan berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkan, sebab tanganmu penuh dengan darah. Nah, firman Tuhan katakan gitu. Untuk apa itu korban yang banyak-banyak? Nah, menjadi percuma. Nah, Tuhan sendiri katakan, untuk apa kamu persembahkan banyak-banyak, kamu kasihkan sebanyak-banyak. Contohnya, contoh sekarang. Lalu untuk apa kamu persepuluhan? Untuk apa kamu datang ke pelantaran Tuhan? Untuk apa datang ke gereja? Kalau hati kita itu belum bersih, kalau hati kita belum sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Firman Tuhan katakan gini, kalau mulut itu mengakui, hati itu apa? Ya, ada yang tahu kan? Dengan mulut di rumah, ayo. Dengan mulut kamu, nggak ada yang tahu nih. Yang di rumah, di sini, dengan mulut kamu mengaku, dengan hati kamu. Nah, firman Tuhan katakan begitu. Jadi kalau kita lewat mulut saja, Tuhan tuh sebenarnya di ayat 15 sudah benci karena kemunafikan. Contohnya gimana? Ya contoh paling mendasar yang mungkin kita tahu dari anak sekolah minggu juga, yaitu Saul. Nah Saul ini kan
salah satu orang yang dipilih Allah, udah ditetapkan Allah menjadi raja atas Israel. Lalu bangsa Israel tunduk pada Saul di bawah pemerintahan Allah. Kemudian Saul itu diberkati, lalu dia menjadi raja atas Israel. Banyak musuh itu mulai gentar dan lain-lainnya. Tapi karena nggak ketaatan Saul, karena kedengkian, bahkan celah yang dibuatnya itu terus dibuka, bukan ditambal, maka masuklah roh jahat. Atau ya dalam kata lain itu Saul itu mulai berdosa. Nah, Saul mulai berdosa sehingga membuat Tuhan itu membalikkan wajahnya. Bahkan firman Tuhan katakan gini, Saul itu kerajaannya nggak bakal kokoh selamanya, nggak bakal bertahan. Bahkan Tuhan katakan kerajaan Saul itu akan hancur. Nah, nggak bakal bertahan selamanya. Yang akan menggantikan adalah Daud. Nah, itu bukti tanda bahwa Saul itu melakukan kejian di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan tuh nggak segan-segan ambil tindakan. Bahkan firman Tuhan katakan Tuhan tuh memalingkan wajahnya nggak mau bertemu dengan Saul. Bahkan sekali pernah ketika Saul dalam berdesak berperang, Saul itu berdoa berkabung, tapi firman Tuhan katakan Tuhan sama sekali nggak menjawab. Bahkan Tuhan menoleh aja kagak. Nah, di ayat 15 inilah buktikan bahwa firman Tuhan itu benar-benar tergenapi. Lalu Tuhan sendiri katakan, jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh. Nah, orang mungkin kebanyakan pamer dan lain-lainnya. Mungkin ada yang kebanyakan, mungkin di sini nggak ada ya, di luar banyak pasti. Nah, di sini nggak ada nama-nama di sini. Orang banyak, anak Tuhan ini sebenarnya banyak melakukan seperti pelayanan, besar-besaran dan lain-lainnya. Tapi sebenarnya kita nggak tahu dalam hatinya itu sebenarnya melayani Tuhan atau enggak. Nah, bukti firman Tuhan menyampaikan itu di ayat 13, jangan membawa persembahan yang sungguh-sungguh. Artinya ada orang yang melayani, mempersembahkan hidupnya, tapi itu cuma di depan mimbar. Nah, itu pasti ada. Dan faktanya itu Tuhan tuh udah terangkan bahwa jangan lagi membawa persembahan yang sungguh-sungguh. Artinya udah pernah terjadi. Nah, Tuhan mau kita itu sungguh-sungguh di hadapannya, menjadi miliknya. Kalau kita nggak bisa menjadi miliknya, maka firman Tuhan katakan kita pasti dicampakkan di dalam jurang, ya, di dalam satu tempat yang dimana kita tuh bakal mengalami siksaan, retakan gigi dan lain-lainnya. Nah, itu pasti terjadi kalau kita nggak hidup dalam Tuhan. Karena firman Tuhan sendiri katakan kalau kita nggak di pihak Allah, kalau kita nggak di pihak Allah, otomatis kita di pihak musuh, di pihak iblis. Karena Tuhan sendiri sudah sampaikan perumpamaan orang tuh nggak bisa berdiri di dua kapal atau tidur baring dan lain-lainnya. Pasti di antara satu yang satu. Kalau orang memilih dua kapal, pasti yang satu ya benci, yang satu ya kasih. Nah, yang dibenci itu ia berperan sebagai kemunafikan. Nah, Tuhan sendiri mau kita sadar bahwa kita ini milik Allah, bahwa kita ini hidup sungguh-sungguh dalam Allah, bahwa kita dibenarkan. Buktinya adalah kita mau mati dan hidup bagi Allah. Kalau kita nggak mau mati dalam dosa, kita sama sekali nggak pengen atau nggak sanggup atau nggak berani lepaskan dosa, kita ini ya sadar atau nggak sadarnya atau mengakui atau nggak mengakuinya, kita tuh sebenarnya udah merusak hubungan dengan Allah. Buktinya gimana? Hati kita nggak bakal pernah ngerasain damai. Coba aja, kalau misalnya kita pernah berbuat dosa, kita belum pernah bertobat, lalu kita belum pernah mengakui kita hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan, lalu kita mulai mengakui, menyampaikan dosa kita dan lain-lainnya pada konseling. Yang pertama kita rasakan itu adalah hati kita itu mulai mengalami sukacita. Saya pernah mengalami gitu, karena saya pernah konseling, lalu saya pernah mengakui semua dosa saya. Kemudian yang saya rasakan yang pertama adalah hati kita mulai merasakan sukacita. Rasa yang pernah muncul itu adalah rasa dingin, kemudian ada rasa ngalir. Nah, ngalirnya ini seperti sungai. Nah, firman Tuhan sendiri katakan kalau kita hidup dalam Allah, kita mau benar-benar hidup dalam Allah, kita itu bagaikan batang pohon atau apa gitu yang dialirkan kemanapun Tuhan pengen Tuhan alirkan. Jadi kalau kita ingin hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan, kita pengen hidup dalam Allah benar-benar,
yang menggerakkan kita tuh, yang mengarahkan kita, baik masa depan kita dan lain-lainnya itu ya pasti Tuhan. Gak mungkin Tuhan itu pernah meninggalkan kita, karena faktanya adalah waktu itu pernah ditanyakan dari 12 murid Tuhan, ada satu orang yang nanyakan gini, Tuhan, bagaimana kami bisa pergi ke tempat Engkau berada nanti? Nah, lalu Tuhan jawab gini, Tuhan jawab bahwa kamu jangan takut karena aku menyertai. Nah, firman Tuhan katakan bahwa Tuhan tuh selalu menyertai, tapi bukan secara fisik. Kita bisa melihat tubuh Tuhan dan lain-lainnya. Kita bisa ngobrol secara mulut, secara perkataan langsung, secara kontak. Tapi dalam hati kita itu Tuhan tuh selalu bersedia menemani. Nah, firman Tuhan katakan sendiri bahwa setiap pagi itu rahmat Tuhan bagi kita itu selalu baru. Artinya Tuhan tuh selalu dampingi kita. Mungkin secara sadar nggak sadar kita mungkin nggak tahu. Nah, tapi Tuhan itu selalu menemani, bahkan selalu menyertai di dalam setiap bangun pagi dan lain-lainnya. Tapi ya banyak anak Tuhan nggak sadar, bahkan dalam kejenuhannya Tuhan selalu menghibur dan lain-lainnya. Nah, kita kembali lagi. Tuhan mau tegaskan bahwa menjadi milik Tuhan itu ada syaratnya, ada ketentuan yang harus kita lakukan, kerjakan. Karena anugerah itu sudah diberikan, tapi yang menjadi anugerah itu hidup dalam kita, menjadi keselamatan itu hidup dalam kita itu adalah kita bekerja, kita mengerjakan anugerah itu supaya anugerah itu bisa menjadi berkat bagi orang lain juga, supaya orang lain tuh sadar bahwa ini loh, aku udah selamat, aku udah benar-benar hidup dalam Tuhan. Lalu kita ketika menyampaikan kebenaran Tuhan yang Tuhan ingin kita kerjakan, kita itu sebenarnya diberkati. Lalu Tuhan pun membless kita, memberkati kita ketika kita mengerjakan sesuatu. Kita tuh nggak mungkin gagal. Mungkin cara pikiran kita sering gagal dalam contohnya konseling dengan teman, atau berbagi pengalaman, atau kita pengen ngajak teman ke gereja, mungkin kita seringkali gagal. Tapi di balik itu Tuhan tuh pengen kita berusaha. Nah, itu contoh kecilnya. Lalu ketika kita ingin mengerjakan satu hal, Tuhan itu memberkati terus. Nah, dengan syarat bahwa kita hidup dalam firman Allah. Nah, untuk apa kita mau percaya kepada Tuhan? Tapi firman Tuhan sendiri katakan, jangan lagi mau persembahan yang sungguh-sungguh kalau kita nggak sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Nah, sebenarnya pada intinya kalau kita pengen jadi milik Allah, kita semua ya, maksud saya, itu sebenarnya dimulai dari pengecekan hati. Kalau hati kita sebenarnya nggak bersih, kita sebenarnya itu menyanyiakan yang pertama waktu, kedua kita tuh sebenarnya merugikan orang lain di sekitar kita, kepercayaan. Nah, kalau kita masih hidup dalam kemunafikan, kita tuh sebenarnya merugikan waktu, bahkan kepercayaan dan lain-lainnya. Mungkin kalian pernah dengar ini yang diceritakan di Gembala kan? Ada satu tokoh yang berpengaruh dalam pendidikan kerohanian. Ya, saya lupa namanya, tapi orang ini menyatakan gini. Nah, ini dia menyatakan dia tuh menyesal kenapa nggak kenal Tuhan itu jauh-jauh hari, bahkan sebelum dia masuk remaja. Kenapa dia nggak kenal Tuhan? Kenapa dia nggak baca Alkitab itu jauh-jauh hari? Bahkan orang yang berpengaruh dalam pendidikan rohani juga pernah menyesal. Bahkan kalau kita klaim nih orang itu hebat, kemudian menjadi peluang dengan Tuhan itu sangat lama, kemudian pernah baca Alkitab itu berulang-ulang terus, ulang-ulang kali, bahkan habis dari Kejadian Wahyu itu mungkin dihitung dalam angka itu bisa ribuan. Tapi pernyataan dari orang itu bahwa orang itu menyesal, kenapa aku nggak kenal Tuhan dari dulu, kenapa aku nggak baca Alkitab itu jauh-jauh hari sebelum aku bertobat gitu. Nah, itu artinya menandakan bahwa orang itu sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Lalu kembali lagi kepada kita, bukti nyata kita percaya kepada Tuhan itu apa? Mungkin secara perintah atau secara ajakan, bukti nyatanya kita disuruh baca Alkitab, ya kita baca Alkitab. Tapi lewat hati itu kita sungguh-sungguh gak? Nah, makna dari kematian Tuhan Yesus kita sungguh-sungguh gak dalami. Apa yang kita terima, apa yang kita dapat itu sungguh-sungguh gak kita terima, kita kerjakan. Mungkin secara apa yang kita pahami itu ya kita cuma pahami lalu kita sharekan kepada orang lain. Tapi yang Tuhan butuhkan itu adalah bagaimana apa yang kita terima itu kita kerjakan. Nah, mungkin banyak orang berpikir
kalau aku share ya firman Tuhan katakan mungkin Tuhan akan baik sama aku, memberkati aku. Tapi yang Tuhan butuhkan adalah masing-masing hidup kita. Kalau hidup kita nggak bisa dijadikan berkat, tapi kita malah men-share firman Tuhan dan lain-lainnya buat berkat, sebenarnya itu kita menjerumuskan hidup kita jatuh. Nah, karena ada orang gini, ada orang yang hidup dalam Tuhan, tapi secara hubungannya dengan Allah itu sebenarnya udah jauh. Padahal dia bisa memberkati banyak orang. Contohnya yang pernah disampaikan Bapak Gembala, ada satu pendeta yang besar yang kalau menumpang tangan itu selalu aja orang yang ditumpang tangan itu jatuh, kemudian bisa menyembuhkan orang. Tapi pada satu kejadian dia tuh mengakui bahwa dia jatuh dalam dosa. Bahkan sebelum melakukan pelayanan dia berbuat dosa, kemudian pergi ke yang tanda kutip tempat yang gak senonoh dan lain-lainnya. Itu satu bentuk bahwa munafikan itu bisa muncul terhadap diri kita juga kalau kita nggak sadar. Dan saya pernah bertanya gini kepada Bapak Bala kan, saya tanya gimana sih orang bisa sadar kalau kita tuh berdosa, kita jatuh dalam dosa. Nah, jawabannya itu adalah pertama, sebelum kita sadar kita tuh pernah melakukan, kita pernah mengerjakan firman Tuhan kan? Nah, kalau kita nggak pernah lakukan, kita nggak pernah baca dan lain-lainnya, sadar nggak sadar itu tuh pasti kita udah jatuh. Nah, kedua adalah kita pernah melakukan satu kesalahan yang sebenarnya itu udah terlewatkan atau kelupaan. Nah, karena kejadian yang kemarin itu saya sering kepikiran masa lalu. Nah, Bapak Gembala katakan gini, bahwa kita tuh pernah kita melakukan kesalahan di waktu yang sama atau di waktu yang lalu, mungkin kemarin atau lusa kita pernah melakukan kesalahan. Lalu kita lupa atau gimana. Lalu satu bentuk kita jatuh dalam dosa itu adalah seperti saya kemarin itu, saya ingat masa lalu, tapi cuma ingat doang, enggak sampai saya itu masuk pikiran itu. Mungkin yang saya ingat itu adalah pikiran-pikiran yang enggak benar atau enggak senonoh. Nah, saya tanya kepada Bapak Gembala, jawabannya itu simpel, sederhana, tapi itu mengubah lagi pikiran kita bahwa kita tuh pernah lakukan satu hal yang kita nggak sadari. Nah, jadi caranya, solusinya adalah kita tuh mau ngecek atau kita tuh pengen kita sampai kepada Tuhan, tapi kita lewat konseling juga. Nah, jadi pada intinya supaya kita tahu bahwa kita itu jatuh dalam dosa adalah kita ngecek ulang lagi hidup kita. Nah, yang pertama kalau kita nggak tahu, caranya adalah kita lihat aktivitas kita sebenarnya itu merusak ruang waktu kita dengan Tuhan atau enggak. Nah, kalau kita sekarang ini kan ngadakan PR bagi pelayan, kemudian bagi koordinator, nah itu menjadi jadwal cek kita, benarkah kita meluangkan waktu dengan Tuhan. Kalau sampai kita berpikir kita nggak ada luangkan waktu dengan Tuhan, sebenarnya kita udah jatuh dalam Tuhan, jatuh dalam dosa. Nah, kalau orang sekali aja buat dosa nggak diakui, dosa itu langsung sulit masuk dalam rongga hati kita. Nah, lupa pernah kayak gini, Tuhan Yesus pernah katakan, kalau ada satu roh jahat itu keluar dalam pribadi seseorang, ya, lalu roh jahat itu keluar pergi entah kemana, lalu kembali ke pribadi itu, didapati hati pribadi itu kosong, rapi, bersih. Nah, maka roh jahat itu akan pergi lagi, panggil 7 roh jahat yang paling jahat, yang paling berantakan itu, dibawa dirasuki hati tersebut. Nah, itu contohnya kalau kita nggak bertobat, kita nggak mengakui kesalahan kita, dosa kita nggak mau hidup dalam Tuhan, maka celah itu makin besar. Celah itu makin besar, maka dosa-dosa kita itu makin bertambah tanpa kita sadari. Umpamanya contohnya itu kayak ya sobekan kertas dan lain-lainnya, seperti pecahnya botol. Nah, pecahnya botol itu kalau kita lempar ke sungai, mungkin kita pikirnya pasti airnya bikin masuknya, tapi lama-kelamaan itu air itu bisa penuh dalam botol tersebut. Atau contohnya batu kena tetesan air, mungkin kita berpikir nggak mungkin lah batu itu terbelah atau pecah, tapi dengan waktu itu tuh bisa membuktikan bahwa batu itu bisa terbelah atau pecah. Nah, sebenarnya itu jadi alasan mengapa kita perlu percaya dalam Tuhan, kita perlu hidup dalam Tuhan, karena
kita itu harus menyadari kalau kita itu miliknya Tuhan. Kalau kita nggak nyadari, kita nggak tahu, kita nggak, atau kita sadar kita nggak pengen, maka sebenarnya itu secara kebenaran kita tuh sebenarnya udah bergumul dalam dosa, kita itu udah hidup dalam dosa, lalu dosa itu masuk dan merongga, bahkan bersarang dalam hidup kita, sehingga menjadi dalam kata lain itu kita tuh sebenarnya udah jatuh. Nah, oleh karena itu kita mau sadari bahwa kita menjadi milik Tuhan. Makna di balik kematian Tuhan Yesus itu adalah supaya kita itu bertata dalam Tuhan. Kalau kita nggak mau bertata dalam Tuhan, kita nggak sadar kita udah di dalam dosa, kemudian kita nggak mati bagi dosa, ya kita sebenarnya itu menyia-nyiakan kematian Allah. Kita merugikan waktu pengorbanan Tuhan, lalu anugerah yang diberikan cuma-cuma. Atau kita berpikir bahwa ya kita masih segar kok, kita Tuhan, kita masih rohani kok, kita udah dibaptis, kita masih rohani, kita masih percaya dalam Tuhan. Tapi secara rohani, secara hubungan dengan Tuhan, sebenarnya kita udah putus dengan Tuhan. Jadi pada intinya, kalau kita pengen menjadi milik Allah, kita menjadi milik Kristus, kita harus sadar bahwa kita tuh udah mati dalam Tuhan. Sadar itu ya hasil dari pekerjaan. Lalu ketika kita udah sadar, kita udah tahu, hati kita itu pasti mengerjakan pikiran kita, lalu perkataan apapun yang keluar dari hidup kita itu pasti baik di hadapan Tuhan, bahkan bisa memberkati banyak orang. Jadi supaya kita bisa hidup selaras apa yang Tuhan inginkan menjadi miliknya adalah kita harus tahu dulu, cek hidup kita apakah kita udah mati bagi dosa. Nah, di Roma pasal 6 ayat 10 yang tadi kita baca itu menjadi bukti tanda bahwa pengorbanan Tuhan itu sekali, ya, pengorbanan Tuhan itu sekali untuk selama-lamanya. Lalu kehidupan kita bertobat itu satu kali untuk selama-lamanya. Nah, demikian firman Tuhan. Kita mau berdoa. Kita mau berdoa buat firman Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Tuhan. Kami terima kasih Tuhan karena Engkau Tuhan, kami boleh Tuhan hidup dalam Engkau Tuhan. Kami ini mengerti Tuhan, kami menyadari bahwa kami sebenarnya ini sangat Tuhan dalam hidup kami. Apakah kami benar-benar mengerjakan apa yang Kau berikan kepada kami Tuhan? Kami benar-benar sadar Tuhan bahwasanya hidup kami ini sebenarnya di pihak mana? Di pihak Engkau kah atau di pihak musuh kah? Kami sadar sungguh-sungguh Tuhan. Ajar kami untuk sadar Tuhan, bahkan dari kebenaran yang Kau sampaikan, kami hidup sungguh-sungguh Tuhan, karena kami percaya kami mengorbankan semuanya. Kami mengorbankan masa lalu, mengorbankan hidup kami, karena kami percaya itu semua untuk kemuliaan nama-Mu. Kami ingin menjadi percaya dalam Kristus. Kami percaya dalam hidup kami lewat kematian kami dalam dosa. Kami ingin hidup Tuhan bergantung pada Engkau. Kami ingin hidup lewat kekuatan-Mu. Kami hidup sabar, dan kami percaya Tuhan Engkau Allah yang baik. Kami hidup selamanya dalam Engkau Tuhan. Kami mengerjakan semuanya apa yang Engkau kerjakan. Kami bersyukur Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita berdoa untuk firman Tuhan. Kita bersyukur Tuhan, kami bersyukur, terima kasih karena pada hari ini kami masih boleh mendengarkan sebagian daripada firman-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur atas segala yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Sebentar lagi kita akan memulai acara kita, acara fellowship, dan kita akan melihat penampilan dari step koordinator untuk dance Momere. Silakan. Hello guys, good night everybody. Jadi malam hari ini adalah Sabtu terakhir di bulan April kita, dan kita sudah janji sama kalian kalau kita bakal adain acara dance Momere. Nah, buat teman-teman
kalian akhiri live kalian dan jangan keluar, tetap stay di sini. Oke guys, kita sambil menunggu lagunya ya. Oke, untuk para koordinator kami persilakan untuk boleh maju ke depan, kita ambil posisi untuk dance. Oke. Koordinator. Oke, silakan ambil posisi. Selamat nonton. Aku bukan koordinator. Aja nah.
mukaku. Oke, thank you guys. Dan sebentar kita akan mendengarkan cover lagu dari setiap koordinator dengan lagu judul Tuhan Pulihkan. Selamat mendengar. Oke guys, jadi hari ini aku mau ngajak semua teman-teman ada di rumah. Kita persiapkan hati kita sama-sama nyanyi lagu Tuhan Pulihkan. Biar Tuhan pulihkan bangsa kita dan negeri kita dari segala wabah COVID-19 ini ya guys. Kita mau nyanyi, kita mau berdoa buat bangsa dan negara kita. Saya ngajak semua di rumah, kita sungguh-sungguh kita bawa hati kita untuk datang pada Tuhan, kita minta kemurahan Tuhan untuk bangsa dan negara kita. Amin. Oke, kita sama-sama angkat lagu pujian ini. Mungkin yang belum tahu nanti kita bisa lihat di slide yang ada. Kami umatmu rendahkan diri. Kami datang di hadirat-Mu, membawa doaku.
tahu bangsa kita sedang mengalami COVID-19 ini. Banyak yang mati, bahkan pengangguran di mana-mana, kemiskinan di mana-mana. Banyak perusahaan yang tutup, semua karena virus ini. Dan saya mengajak semuanya kita bersatu hati kita berdoa. Biarlah Tuhan berikan belas kasihan untuk bangsa kita, untuk negara kita Indonesia ini. Biarlah Tuhan mengampuni setiap kesalahan kita. Tuhan sembuhkan setiap orang yang sakit. Tuhan pulihkan semuanya. Karena hanya kepada Tuhan kita bisa memohon. Karena hanya Tuhanlah yang dapat mengubah segala sesuatu. Dan kita harus percaya tidak ada yang mustahil bagi setiap orang percaya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang pada kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan untuk segala kemurahan-Mu Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu, kami minta belas kasihan-Mu, kemurahan-Mu Tuhan untuk bangsa kami Indonesia, untuk negara kami Tuhan Indonesia, kiranya Kau pulihkan Tuhan. Sembuhkanlah kami Tuhan, ampunilah setiap kami anak-anak-Mu, umat-umat-Mu Tuhan. Negara kami, bangsa kami Tuhan. Ampuni setiap kami Tuhan yang telah melupakan Engkau. Kami minta belas kasihan-Mu Tuhan, curahkanlah kemurahan-Mu untuk setiap kami, untuk bangsa kami, negara kami. Biarlah Tuhan COVID-19 ini Tuhan bebas Tuhan, dinetralkan Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu tercampur tangan, tatkala kami memohon, kami berseru kepada Allah kami yang hidup. Engkau berkuasa Tuhan, Engkau lah punya langit dan bumi Tuhan. Kami percaya kami punya Allah yang berkuasa, yang dapat mengubah sesuatu yang mustahil menjadi tidak mustahil ya Bapa. Tuhan kami minta anugerah-Mu Tuhan untuk bangsa kami, untuk negara kami. Kau pulihkan Tuhan. Biarlah kami dapat melakukan aktivitas kami seperti semula Tuhan. Biarlah kami dapat bekerja kembali, kami dapat bersekolah kembali, bahkan kami bisa datang untuk kebaikan yang suci, memuji, menyembah-Mu Tuhan. Kami rindu negara kami, bangsa kami dipulihkan. Karena kami percaya kami punya Tuhan, Allah kami yang besar melebihi segala masalah kami saat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan bangsa kami, negara kami dalam tangan-Mu. Bahkan kami juga berdoa untuk pemerintah yang ada, kiranya memberikan hikmat kebijaksanaan Tuhan, supaya dapat memimpin bangsa kami Tuhan, dapat memberikan keputusan yang terbaik sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati setiap para medis yang ada, biarlah mereka Tuhan memiliki satu tanggung jawab yang besar dalam diri Engkau, yaitu menjadi perawat, menjadi dokter. Biarlah mereka dapat mengobati setiap pasien-pasien terkena COVID-19 ini Tuhan. Bahkan berikan mereka kesehatan, kekuatan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menyertai mereka di mana mereka berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan bangsa negara kami, pemerintahan kami Tuhan dalam tangan-Mu Tuhan. Katakan pulihkanlah. Katakan Indonesia,
Tiba saat kami akan mengakhiri ibadah kami Tuhan. Semua itu kami akan menangkan setiap pengumuman yang ada Tuhan. Kau berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Jadi pengumuman untuk minggu depan, minggu ini kita ada ibadah jam pukul 9.30 pagi, dan untuk minggu depan ibadah youth seperti biasa lewat live streaming. Rabu ini juga ada konser hari Rabu pukul 7 ya, jam 7 malam lewat Zoom ya. Sekian, terima kasih. Selanjutnya saya serahkan ke Niko. Yes. Jadi teman-teman diingatkan kembali untuk nanti setelah ibadah atau sekarang atau besok, teman-teman yang pengen ngumpul dance-nya, dance paling kreatifnya, kumpul lewat koordinator ya. Diingatkan kembali. Oke, mari kita berdoa, kita mau akhiri ibadah kita mau datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih karena anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Bahkan sampai saat ini Tuhan, kami masih setia Tuhan, kami masih boleh Tuhan hidup dalam Engkau dan karunia-Mu. Kami mengerti Tuhan kondisi saat ini Tuhan berat bagi kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau mengenal kami Tuhan, bahkan Engkau tahu kondisi kami Tuhan, dan kesadaran kami juga Tuhan. Karena kami butuh Tuhan naungan-Mu Tuhan, sehingga kami perlu Tuhan bersandar pada Engkau Tuhan. Kami tidak ingin jatuh lagi ke dalam dosa Tuhan. Karena kami sadar Tuhan, kami ingin menyadari Tuhan lebih lagi bahwa misalnya kami adalah milik-Mu Bapa. Kami semua Tuhan, biarlah kami yang sudah mati dalam dosa Tuhan, kepribadian kami, masa hidup kami yang telah hilang Tuhan, yang telah mati dalam dosa Tuhan, biarlah itu berlalu Tuhan. Dan tiba kami ingin hidup Tuhan dalam Engkau sungguh-sungguh Bapa. Kau berkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, naungi kami Tuhan. Kami bersyukur Bapa untuk semua teman kami, keluarga kami Tuhan, teman-teman kami semuanya Kau berkati. Kau berkati kami Tuhan, melindungi kami Tuhan, bahkan dari kesehatan kami juga Tuhan, segala aktivitas kami Kau lindungi Tuhan, Kau berkati terus Bapa. Kami bersyukur Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Berdasarkan kami Tuhan, boleh melakukan kegiatan kami boleh beraktivitas Tuhan, kami boleh melakukan segala hal Tuhan, memohon Kau Tuhan. Akhir ibadah kami hanya di dalam nama Bapa. Kami bersyukur